Aplikasi Sirekap KPU sempat mengalami gangguan saat melakukan input data. Meski demikian, Komisi Pemilihan Umum memastikan seluruh data sistem informasi rekapitulasi atau Sirekap Pemilu 2024 tersimpan secara aman. Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Wonokromo, Surabaya, Jawa Timur kembali melanjutkan agenda penghitungan untuk DPR RI setelah hari Minggu lalu sempat mengalami gangguan saat melakukan input data di aplikasi Sirekap KPU. Sebelumnya, 2 kelurahan telah menyelesaikan rekapitulasi Capres dan Cawapres. PPS Kecamatan Wonokromo baru menyelesaikan rekapitulasi sebesar 5% dari jumlah total 117.000 daftar pemilih tetap di 6 kelurahan. Mengingat rekapitulasi suara pemilih dikejar target, PPS membagi 4 panel untuk mempercepat proses penghitungan dan verifikasi data. Kalau berapa persennya baru 5%, karena memang kemarin yang jalan ini kan Ngagel sama Wonokromo, kelurahan Ngagel sama Wonokromo. Ngagel sudah menyelesaikan presiden dan wakil presiden, 1 kelurahan 34 TPS, sekarang lanjut DPR RI penghitungannya. Wonokromo 40 TPS sudah menyelesaikan untuk presiden dan wakil presiden. Sempat ada kendala nggak? Kendalanya pada jaringnya Sirekap. Menyikapi soal gangguan pada aplikasi Sirekap, Komisi Pemilihan Umum KPU memastikan seluruh data pemilu 2024 tersimpan secara aman. Hal ini disampaikan anggota KPU RI, Betty Epsilon Idrus, dalam konferensi pers di kantor KPU Jakarta Pusat. Betty mengatakan seluruh data Sirekap diproses dan disimpan di pusat data yang berada di Indonesia. Sistem Sirekap KPU ini juga telah melalui proses evaluasi dari lembaga berwenang dan merupakan data publik sehingga dapat diakses, dilihat, dicatat, dan dikumpulkan datanya. Betty pun tak menampik laman Sirekap menjadi sasaran gangguan siber. Namun ia memastikan KPU bersama tim gugus siber melakukan mitigasi dan optimalisasi keamanan dan informasi. Seluruh data Sirekap diproses dan disimpan dalam pusat data yang berada di Indonesia, sesuai dengan regulasi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Gangguan terhadap sistem Sirekap terjadi mulai tanggal 14 Februari 2024 yang angkanya meninggi, dan salah satunya adalah gangguan DDoS, Distributed Denial of Service. Gangguan aplikasi Sirekap juga ditanggapi oleh Timnas Anies Muhaimin yang mengungkap analisis data suara pemilu 2024. Tim digital forensik Timnas Amin mengklaim menemukan ada sistem di server KPU yang dibuat untuk memenangkan paslon tertentu. Analisis kajian forensik terhadap server KPU, kami menduga, tadi Adit itu agak sopan, tapi dugaan yang kami lakukan bersama tim forensik, ada logaritma sistem yang sudah disetting untuk pemenangan paslon tertentu. Jadi kalau ada revisi di satu TPS, dia akan mengubah TPS yang lain. Ini bukan sekedar angka yang dicatat, tapi sistem itu yang membangun settingnya. Paslon tertentu jadi ada yang sudah disetting, logaritma sistem disetting untuk pemenangan paslon tertentu yang secara otomatisasi di atas 50%. Sementara TPN Ganjar Mahfud menuding ada kecurangan sistematis dalam sistem Sirekap KPU. Bahwa ada kejanggalan yang serius dengan Sirekap ini. Dan Sirekap ini itu menunjukkan ada pelanggaran sistematis. Nah, terbukti pada hari pemungutan suara, Sirekap ini melakukan 3 hal. Yang pertama adalah ada bahkan yang belum diinput dari hasil TPS yang sehasil itu bahkan sudah nampak di Sirekap. Artinya mesinnya sudah berjalan sedemikian rupa, sudah terencana. Angka berapa, untuk siapa, dengan cara apa. KPU menjadwalkan seluruh proses rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilu 2024 berakhir paling lambat 20 Maret 2024. Banyak pihak berharap proses rekapitulasi dari awal hingga ke tingkat pusat bukan hanya transparan, tetapi juga tepat tanpa kesalahan penghitungan. Tim Liputan, Kompas TV.